Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Masih semangat belajarnya? Alhamdulillah jika kalian masih semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ibu akan persilahkan kalian untuk berdoa. Silahkan berdoa. Oke, setelah itu sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik halaman 141 sampai 145. Sebelum itu, Ibu ingin minta kalian untuk menyiapkan dulu buku temanya. Ya, buku temanya, buku tulisnya, dan HP-nya untuk menyimak video Ibu. Setelah itu, silakan kalian buka dulu halaman 145. Kita dari kemarin-kemarin sudah belajar tentang cerita rakyat, fabel, legenda, mite, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar apa aja ya yang ada di dalam unsur cerita. Contohnya, unsur cerita misalnya tokoh, tema, latar, terus apa lagi? Oh iya, cara membacanya harus menggunakan ekspresi, mimik, dan lain-lain. Hari ini, Ibu akan mengulangi lagi sedikit cerita tentang unsur-unsur tokoh yang ada di dalam cerita. Yang pertama, di dalam cerita ada yang namanya unsur tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Contohnya, si Kancil dan Kura-Kura. Kira-kira kalau judulnya si Kancil dan Kura-Kura, menurut kalian tokoh utamanya siapa? Ya, tokoh utamanya si Kancil dan Kura-Kura. Tapi kalau si Kancil anak nakal, tokoh utamanya siapa kalau dari judul? Ya benar, si Kancil, satu orang. Sampai sini paham ya? Ketika kalian membaca cerita, terus dia sering disebutkan, dia sering muncul dalam cerita, itu adalah tokoh utama. Berikutnya, tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Nah, contohnya bagaimana Bu tokoh tambahan? Misalnya, si Diego dan hewan-hewan hutan. Nah, kira-kira yang menjadi tokoh utama siapa? Si Diego. Benar. Kenapa? Karena satu orang. Kalau hewan-hewan hutan kan banyak nih. Ada gajah, jerapah, singa, kucing, harimau, dan lain-lain. Nah, mereka menjadi tokoh tambahan atau pembantu dalam cerita. Jadi biar ceritanya lebih hidup, lebih ramai, lebih banyak peristiwanya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bedanya kalau tokoh utama itu sering disebutkan, sering muncul. Tapi kalau tokoh tambahan dia membantu menghidupkan peristiwa. Terus juga sifat-sifat tokoh dalam cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Kalian sudah tahu kan, sering sekali kemarin-kemarin muncul dan kalian bisa menjawabnya. Kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca.
tokoh antagonis ini lebih ke jahat. Ya, wataknya jahat, watak buruk. Kalau protagonis wataknya baik. Oke, Ibu sudah menjelaskan beberapa unsur tokoh dalam cerita. Sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu berdongeng, ya. Ibu ingin anak-anak Ibu berdongeng tentang nelayan dan ikan mas. Tapi jangan lupa menggunakan mimik, intonasi, ya, dan kalau perlu gestur. Jadi, kalian hari ini akan membuat video tentang membaca dongeng. Videonya silakan diupload di TikTok boleh, diupload di Facebook dan tag Facebook sekolah ya anak-anak. Ibu kasih contoh membaca dongeng yang bagus. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dia ada intonasinya ya anak-anak. Jangan membacanya hanya datar. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua. Nah, jangan seperti itu ya. Harus ada intonasi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.